Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Kusmita Anggraini, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis teori dari Sigmund Freud. Jadi, apa sih psikoanalisis itu? Nah, psikoanalisis ini merupakan unsur utama dari psikiatri yang diciptakan oleh Reil pada tahun 1808. Para penganut psikoanalisis tidak setuju dengan Descartes dan Darwin yang mementingkan analisis terhadap isi dan proses kesadaran saja. Menurut mereka, kesadaran hanyalah bagian permukaan dari jiwa, sedangkan yang terpenting ada di alam bawah sadar seseorang. Sigmund Freud ini terkenal dengan psikologi dalamnya atau deep psychology yang bersifat deterministik dan juga teoris. Menurut Freud, tingkah laku manusia ini didasari oleh 4 hal. Yang pertama ada dorongan biologis, yang kedua ada insting, yang ketiga ada kekuatan irasional, dan yang terakhir ada motivasi bawah sadar. Dorongan-dorongan menurut Freud itu ada 3. Yang pertama ada dorongan seksual, yang kedua ada dorongan agresi, dan yang terakhir ada dorongan untuk mati atau thanatos. Insting sendiri menurut Freud itu juga ada 2. Yang pertama ada insting untuk hidup, yang kedua adalah insting untuk mati. Insting untuk hidup atau life instinct ini insting untuk mempertahankan hidupnya, dan insting untuk mati atau death instinct ini adalah insting atau dorongan-dorongan agresif yang ada di dalam diri seseorang. Freud menganalogikan jiwa manusia menjadi sebuah gunung es, di mana terdapat 3 tahapan atau 3 lapisan. Yang pertama itu ada consciousness atau kesadaran, yang kedua itu ada pre-consciousness atau prakesadaran, dan yang ketiga ada unconsciousness atau ketidaksadaran atau bawah sadar. Consciousness atau kesadaran itu adalah segala sesuatu yang kita sadari dalam satu waktu. Nah, sedangkan pre-consciousness itu adalah prakesadaran, di mana kita tidak dapat menyadari saat ini, tapi satu waktu kita bisa menyadarinya. Nah, yang terakhir itu ada unconsciousness atau bawah sadar. Di sini kita tidak menyadari termasuk berbagai ingatan atau memori, dan kita tidak mau mengeluarkan memori itu di kemudian waktu karena kita menekannya agar tidak keluar. Biasanya hal-hal ini itu disebabkan oleh traumatis seseorang. Struktur kepribadian psikoanalisis menurut Freud itu dibagi menjadi 3, ada id, ego, dan superego. Nah, kalau id ini sudah ada sejak kita lahir karena ini adalah bawaan dari genetik. Lalu prosesnya ini kalau id itu tidak kita sadari dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle karena ini mendorong keinginan-keinginan pribadi kita. Yang kedua adalah ego, di mana ego ini dibentuk pada tahun pertama kehidupan, dan ego ini merupakan pertahanan dari id dalam menghadapi superego. Dan ego ini memakai reality principle atau dia menekankan realitas, karena dengan adanya ego ini seseorang dapat memiliki kesadaran dirinya. Ego ini terancam oleh konflik yang diciptakan oleh id dan juga superego yang akan membuat seseorang ini mengalami kecemasan atau ketakutan yang biasa kita sebut dengan anxiety. Anxiety itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada realistic anxiety, di mana ketakutan ini itu kita rasakan secara nyata. Misalkan kita takut terhadap satu hal. Ketika kita berhadapan dengan hal itu, kita akan merasa takut. Itu yang dinamakan oleh realistic anxiety. Dan yang kedua itu ada moral anxiety, di mana kecemasan ini dihasilkan dari hati nurani seseorang karena takut adanya ancaman karena dia malu atau berbuat salah. Lalu yang ketiga ada neurotic anxiety. Anxiety ini tuh dihasilkan karena kita takut karena impuls-impuls dari kita itu tidak bisa dikontrol. Makanya kita akan merasa bimbang atau kita tidak bisa mengatur tingkah laku kita saat kita merasakan neurotic anxiety. Yang ketiga itu ada superego, di mana superego ini berkembang dari anak-anak hingga nanti kita meninggal. Superego ini bekerja berdasarkan moral principle atau suara hati seseorang. Dan superego ini bisa kita modifikasi sesuai dengan prinsip kita. Nah, superego ini terbentuk karena lingkungan sekitar kita, misalnya orang tua ataupun seseorang yang jadi panutan untuk kita.
Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol superego ini, maka kita tidak akan memiliki kesadaran atau kita akan mengalami mental breakdown. Perkembangan kepribadian psikoanalisis itu ada 5 fase. Yang pertama ada fase oral, yang kedua ada fase anal, yang ketiga ada fase falik, yang keempat ada fase laten, dan yang terakhir ada fase genital. Fase oral ini dialami oleh seseorang pada usia 0 sampai 18 bulan, di mana seseorang ini akan merasakan kenikmatan dari mulutnya. Misalkan anak balita yang mengedot dan juga anak balita yang menghisap ibu jarinya. Itu termasuk ke dalam fase oral. Nah, sifat-sifat dari fase oral itu adalah orangnya itu mudah diperalat dan juga sinis dan juga mudah ditipu. Untuk masalah yang terjadi jika gagal dalam fase ini adalah seseorang itu tidak akan percaya dengan orang lain dan seseorang ini tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain. Lalu tingkah laku fase oral ini contohnya itu tadi anak bayi menggigit kuku, dan jika sudah besar itu bisa jadi contohnya kayak merokok, terus menggigit kuku, lalu ada yang ketergantungan dengan alkohol. Yang kedua, itu ada fase anal yang akan dialami seseorang pada usia 1 hingga 3 tahun. Nah, kalau fase anal ini bisa kita contohkan oleh toilet training, di mana anak balita yang diajarkan untuk buang air di kamar kecil itu akan membiasakan dirinya dan akan menumbuhkan kemandirian mereka dan juga menerima mereka secara personal. Dan konflik yang akan muncul pada saat fase ini itu ada 2. Yang pertama ada retentiveness atau suatu hal yang menuntut keperfeksionisan, dan yang kedua ada expulsiveness atau sesuatu yang dilakukan secara sembrono atau sembarangan. Yang ketiga itu ada fase falik, di mana seseorang akan merasakan fase ini pada usia 3 hingga 5 tahun. Nah, kalau fase falik ini itu adalah fase pembentukan identitas seksual, di mana ada 2 hal di sini. Yang pertama ada Oedipus complex dan yang kedua itu ada Elektra complex. Kalau Oedipus complex itu dialami oleh anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini ketergantungan dengan ibunya. Sedangkan Elektra complex itu ada kebalikan dari Oedipus complex, di mana anak perempuan akan ketergantungan pada ayahnya. Di sini untuk Oedipus complex dia akan identifikasi pada ayah, sedangkan pada Elektra complex itu akan mengidentifikasi si ibu. Yang keempat itu ada fase laten yang akan dirasakan oleh anak-anak pada usia 5 hingga 12 tahun. Nah, pada fase laten ini itu yang berkembang adalah aspek kognitif dan juga aspek motorik anak-anak. Sehingga pada fase laten, anak-anak akan lebih tertarik kepada sesuatu hal yang berbau akademik dan juga suatu hal yang berbau dengan aktivitas fisik. Misalnya, anak-anak itu akan lebih semangat ketika belajar, ataupun anak-anak itu akan lebih bersemangat ketika mereka bermain dengan teman-temannya ataupun berolahraga dengan teman-temannya. Perkembangan kepribadian psikoanalisis yang terakhir itu ada fase genital atau masa puber bagi anak-anak, karena fase ini akan dirasakan oleh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun. Nah, pada fase genital ini, Oedipus dan juga Elektra kompleks yang ada pada si anak akan kembali lagi. Lalu, incestabu akan ditekan keberadaannya atau ditiadakan dan di-displace kepada remaja atau orang dewasa lainnya yang berlawanan jenis dengan dirinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan psikoanalisis dari teori Sigmund Freud. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!